Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat guru hebat. Pengumuman kelulusan P3K 2023 akan dilaksanakan hari ini, Rabu 6 Desember 2023. Namun, untuk wilayah daerah Kabupaten Bogor, pengumuman hasil tes P3K 2023 resmi tidak akan diumumkan pada tanggal 6 Desember 2023. Diperkirakan pengumuman hasil tes P3K 2023 pada tanggal 12 sampai 15 Desember 2023. Hal ini mengacu pada pemberitahuan dari admin grup Heldes P3K Kabupaten Bogor. Dikarenakan besok jadwal rapat koordinasi dan sinkronisasi data seleksi P3K 2023 selama 4 hari, kemungkinan Kabupaten Bogor melakukan pengolahan data melalui BKPSDM akan diumumkan hasil seleksi P3K diperkirakan tanggal 12 sampai 15 Desember 2023. Itulah pemberitahuan dari admin grup Heldes P3K Kabupaten Bogor. Jadi, sahabat guru hebat yang berada di wilayah Kabupaten Bogor harus menambah lagi durasi kesabarannya. Mudah-mudahan saat pengumuman nanti mendapatkan hasil yang membahagiakan. Dan sahabat guru hebat lulus dalam tes dan menjadi P3K. Sementara menunggu pengumuman hasil P3K 6 hari ke depan, yuk kita simak penjelasan dari BKN tentang hasil perankingan penentu kelulusan P3K 2023 sesuai regulasi prioritas honorer. Pertama, terkait dengan optimalisasi untuk formasi optimalisasi formasi. Pada dasarnya seluruh penentuan kelulusan dari seleksi calon aparatur sipil negara itu basisnya itu adalah regulasi. Jadi kalau di dalam regulasinya kemudian didorong adanya optimalisasi pengisian formasi, maka tentu saja nanti akan ada optimalisasinya. Tapi tentu ini tidak bisa kemudian kalau regulasinya kemudian tidak ada optimalisasi, kemudian kita lakukan optimalisasi, kita keliru. Jadi intinya adalah seluruh kebijakan di dalam proses penentuan kelulusan dan pengisian formasi ini basisnya adalah regulasi yang sudah diumumkan atau disampaikan oleh atau ditetapkan oleh Kementerian Pan-RB. Jadi tidak bisa kemudian kebijakan itu dilakukan di tengah-tengah. Apalagi kalau kebijakan itu kemudian dilakukan tanpa ada dasar. Jadi sama halnya dengan seleksi P3K di tahun 2022 yang lalu, kemudian kita lakukan optimalisasi pengisian formasi untuk P3K teknis misalnya, harus keluar dulu kebijakannya. Karena dia tidak diatur, awalnya itu tidak diatur di dalam peraturan Menpannya, tetapi kemudian karena jumlah tingkat keterisian formasinya begitu rendah, maka harus ada dasarnya dulu untuk bisa melakukan itu. Jadi tidak bisa kemudian serta-merta misalnya, oh ini ada 2 formasi yang kosong nih langsung dioptimalisasi tanpa ada kebijakan, itu nggak bisa. Karena ini tadi saya sampaikan prinsipnya adalah selain ada transparansi juga kemudian dia harus bisa dipertanggungjawabkan kepada publik. Nah wujud pertanggungjawaban kepada publik tadi itu harus bisa dilihat dari ada basis hukumnya nggak untuk bisa melakukan itu. Karena ini juga kemudian akan menjadi subjek untuk auditnya BPK. Teman-teman di BPK. Mereka kemudian pada saat melakukan audit terhadap proses penyelenggaraan seleksi ini, BPK tidak saja kemudian melakukan audit terhadap proses penggunaan anggarannya, tetapi juga apakah pelaksanaan seleksinya itu juga sudah didasarkan atas regulasi yang ada atau tidak. Nah, kalau ada kegiatan yang kemudian tidak didasarkan pada regulasi, maka itu juga kemudian keluar menjadi subjek auditnya teman-teman BPK. Jadi itu Mbak Dila, bahwa pengisian optimalisasi tadi itu harus didasarkan pada regulasinya. Jadi kalau tidak bisa kemudian serta-merta dilakukan optimalisasi, itu kira-kira. Bagaimana apabila nilai dalam rankingan ini lebih besar? Apakah yang diutamakan yang induk terlebih dahulu atau walaupun nilainya lebih rendah? Mohon dijawab Pak Harmen, izin.
Maksudnya gimana ya? Nilainya lebih besar maksudnya? Apabila nilai dalam rankingan ini lebih besar, apakah yang diutamakan ini yang induk dulu Pak, walaupun nilainya lebih rendah? Oh, ini pasti untuk P3K guru ya? Ya, betul Ya. Pak. Jadi P3K guru itu sudah skema penentuan kelulusannya kan juga sudah diatur di dalam keputusan Menteri PAN terkait dengan penentuan P3K guru. Ada pembagian formasi yang untuk P3K baik itu untuk umum ataupun untuk khusus. Yang pengisian formasi untuk yang P3K khusus untuk guru itu didasar atau di flagging berdasarkan data yang ada di dalam database-nya Dapodik. Nah, flaggingnya ini tidak saja nanti berguna pada saat di dalam penentuan kelulusan, tetapi juga pada saat pendaftaran. Jadi misalnya siapa yang boleh mendaftar di sekolah A misalnya, itu sudah diatur dari awal di dalam database-nya Dapodik. Berbeda dengan untuk P3K teknis dan P3K kesehatan. P3K teknis dan P3K kesehatan, penentuan formasinya tidak dilakukan flagging. Jadi penentuan kelulusannya itu didasarkan pada khusus untuk yang P3K formasi khusus, maka penentuan kelulusannya berdasarkan rankingan. Dan kalau kita berbicara rankingan, tentu di situ adalah berbicara berdasarkan yang tertinggi terlebih dahulu. Karena dia dari awal tidak dilakukan flagging. Jadi nanti tinggal diurut yang tertinggi itu siapa, itulah yang kemudian masuk akan mengisi di dalam formasi yang ada di P3K teknis maupun P3K kesehatan yang khusus formasi khusus. Tetapi tentu nanti akan dibedakan dulu. Formasi khususnya itu kan ada dua di situ. Ada yang pertama itu adalah THK 2, kemudian baru non ASN. Jadi formasi khusus yang di P3K teknis dan P3K kesehatan, tentu yang prioritas utama itu adalah yang THK 2-nya dulu yang akan diselesaikan. Nah, diurutkan berdasarkan yang THK 2, kemudian baru diurutkan berdasarkan yang yang non ASN yang mereka terdaftar di dalam tenaga non ASN dilakukan berdasarkan rankingan di situ. Jadi karena pembagian formasi khusus itu basisnya adalah data mereka yang terdaftar di dalam THK 2 yang ada di BKN ataupun yang mereka terdaftar di dalam database non ASN yang ada di database yang pencatatan dari non ASN tadi. Jadi penentuan kelulusannya tentu berdasarkan itu nanti Mbak Dila. Terima kasih. Baik Pak Harmen, berarti beda ini ya Pak ya kalau untuk guru dan untuk tenaga teknis maupun tenaga kesehatan. Ya. Yang pertanyaan ketiga nih Pak. Jadi ada pengaturannya sendiri-sendiri untuk itu. Siap Pak. Itulah penjelasan dari BKN tentang hasil perankingan penentu kelulusan P3K 2023 sesuai regulasi prioritas honorer. Mudah-mudahan kita ada gambaran ada di posisi seperti apa. Tetap gantungkan harapan dan panjatkan doa. Semoga nasib baik menyertai kita. Jangan lupa subscribe, like, dan share jika bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.